Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang praktik proses bisnis dari observasi proses bisnis usaha fashion, yaitu Russell. Ya, latar belakang, konveksi adalah sebuah usaha produksi pakaian yang dibuat dengan massal. Jika diartikan lebih spesifik, konveksi adalah industri kecil dalam skala rumah tangga yang merupakan tempat pembuatan pakaian jadi seperti meja, kemeja, kaos, polo street, jaket, celana, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, bisnis ini banyak diminati karena permintaan pasar yang sangat banyak dan tinggi, sehingga dapat menjadi peluang bagi pengusaha fashion untuk merintis bisnis konveksinya. Seperti contoh, produk saya yang membuka usaha konveksi ini kurang meneliti terhadap proses produksinya dan juga berakibat pada produksi dan penjualannya. Maka dari itu, saya menerapkan proses bisnis pada usaha saya yaitu Russell agar dapat mengidentifikasi usaha Russell agar terlaksana dengan baik. Tujuan dan manfaatnya yaitu pertama tujuan mengidentifikasi bisnis pada usaha Russell. Yang kedua menjelaskan dan memetakan proses bisnis pada usaha Russell. Yang ketiga membantu pelaku usaha Russell agar semakin mengerti dan paham mengenai proses bisnis yang baik dan benar. Manfaatnya mampu memahami mengenai alur proses bisnis pada usaha Russell. Selanjutnya membantu pelaku usaha untuk lebih dapat memanfaatkan setiap alur proses bisnis pada usaha mereka. Ketiga, membantu untuk memahami alur proses bisnis yang akan dilakukan. Secara perusahaan, awal mulanya saya membangun bisnis ini karena saya suka dengan fashion. Jadi saya memikirkan untuk membuat bisnis ini meskipun saingannya juga sangat banyak, tetapi saya juga dan menambah ide kreativitas atau inovasi yang bisa menambah daya tarik terhadap produk saya dan lain sebagainya seperti itu dari secara perusahaan Russell ini. Dan ini ada struktur organisasi Russell. Yang pertama ada pemilik owner yaitu dengan saya sendiri dan Sultan Aldi Ibrahim, pemimpin perusahaan yaitu Wahinuki, dan selanjutnya ada finance dan administration yaitu Ayuni Sekar. Selanjutnya marketing ada Prasojo, produk planning dan inventory control yaitu ada Rizal Parikesit, dan bagian produksi ada David Armando. Dan dengan job deskripsinya yaitu pemilik bertugas sebagai owner dari usaha Russell dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap proses aktivitas. Finance, finance and administration yaitu bertugas melakukan pencatatan, pemasukan dan pengeluaran serta pengendalian uang kas pada usaha Russell. Produksi bertugas melakukan produksi pembuatan Russell dari awal proses hingga akhir proses produksi. Marketing yaitu bertugas mempromosikan produk Russell melalui sosial media online seperti Instagram, Facebook, Marketplace, dan media offline, yaitu mempromosikan secara langsung lewat mulut ke mulut. Selanjutnya adalah produksi planning dan inventory control, yaitu melakukan pemilihan bahan baku, pengecekan bahan baku, dan pengiriman pesanan yang dibeli oleh pelanggan. Dan ini adalah foto-foto produk. Yang pertama itu ada produk Russell yaitu High, yang kedua ada Legalize, yang ketiga ada Happy Life, yang ketiga ada selanjutnya ada Red Eyes, yang terakhir ada THC seperti itu. Dan ini adalah persediaan dari usaha Russell. Nah itu di gambarnya itu adalah memakai sistem Bisagi. Dalam proses persediaan Russell ini, owner atau pegawai dari Russell selalu melakukan pendataan persediaan dari gudang. Apabila sudah habis atau tinggal sedikit, owner dan pegawai dari Russell akan memberi lagi persediaan ke para supplier. Sebab kalau tidak mengetik persediaan akan berdampak di produksi dan juga
Apabila menerima pesan dengan banyak, pastinya mendata persediaan di gudang cukup atau tidak. Seperti itu. Dan penjelasan lain-lainnya seperti itu. Dan juga di sini ditampilkan alur-alurnya dari proses persediaan. Seperti itu. Selanjutnya adalah proses produksi dan juga ada gambar alur-alurnya dari proses produksi dari usaha Rasel ini. Dengan penjelasan, setelah owner atau pegawai membeli persediaan bahan baku, akan menyuruh pegawai untuk memproduksi baju pesanan atau stok di toko. Langkah awal dari pegawai akan menyiapkan dan mendata bahan baku yang akan diproduksi dengan antara lain bahan bakunya ialah benang dan tinta sablon. Dan untuk menyiapkan bahan baku, biasanya pegawai memerlukan waktu 30 menit sampai 1 jam untuk menyiapkan bahan bakunya agar proses produksi itu tertata dengan rapi dari awal hingga akhir. Seperti itu. Dan ini adalah alur dari proses pemasaran usaha Rasel. Pada dasarnya, suatu usaha pasti melakukan proses pemasaran. Begitu juga dengan Rasel yang melakukan proses pemasaran dengan bertujuan untuk mengenalkan produk ini ke masyarakat dan menambah kuantitas pelanggan tetap. Metode pemasaran Rasel yang dilakukan yaitu dengan dua metode, yaitu dengan offline dan online. Ini adalah proses penjualan dari Rasel dan disertakan alur-alurnya juga. Proses penjualan Rasel yaitu pembeli datang ke toko yang bertempat di Jalan Banu Sastro dan owner merancang dua metode pembelian, yaitu metode pembelian satuan dan metode pembelian secara banyak. Seperti itu. Dan ini juga ada proses pengiriman. Dan di gambarnya dicantumkan alur-alur dari proses pengiriman tersebut melalui proses dari aplikasi Bisagi. Pegawai akan memberitahu kepada pembeli untuk melunasi barang yang dibeli. Apabila sudah, pegawai akan melakukan pengecekan barang terlebih dahulu. Dan pembeli akan memesan hingga skala banyak atau satuan, seperti itu. Dan pegawai akan membuat ekspedisi untuk pengiriman barang sesuai pesanan. Dan ekspedisi akan mengecek barang dan akan memberikan nomor resi kepada pegawai. Setelah itu, pegawai akan memberikan nomor resi kepada si pembeli tersebut. Nah, ini ada daftar pustaka yang saya ambil dan saya masukkan ke dalam makalah saya atau PowerPoint saya yang penjelasan yang tadi. Dari mulai latar belakang sampai dengan seterusnya hingga akhir. Nah, ya, sekian, terima kasih atas presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang mengenakan dari pihak si pendengar. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.